Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Absari dari Prodi Ilmu Komputer semester 4 Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di video ini saya akan melakukan analisis dengan judul topik pengembangan aplikasi deteksi pada tanaman padi berbasis machine learning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Dari judul topik yang sudah saya tentukan, yaitu pengembangan aplikasi deteksi pada tanaman padi berbasis machine learning, terdapat beberapa artikel jurnal yang membahas sesuai topik tersebut, diantaranya yang pertama, penelitian akurasi diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan kamera dengan metode klasifikasi gambar pada perangkat bergerak Android. Yang kedua yaitu perancangan microservice berbasis REST API pada Google Cloud Platform menggunakan Node dan Python. Studi kasus aplikasi pendeteksi penyakit daun padi. Baik, dari kedua artikel jurnal tersebut, saya akan menganalisis beberapa hal, yaitu yang pertama metode pengumpulan datanya, yang kedua model atau jenis SDLC apa yang digunakan, serta penjelasannya, yang ketiga perbandingan model SDLC yang digunakan, yang keempat menemukan research gap-nya. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu metode pengumpulan data. Dari artikel jurnal yang pertama, metode pengumpulan data ini bersifat kuantitatif karena penelitian ini menggunakan data dan angka untuk mengatur akurasi diagnosa penyakit tanaman padi menggunakan kamera pada perangkat Android. Metode pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian didasarkan pada data-data numerik yang dihasilkan dari eksperimen dan pengujian. Selanjutnya dari jurnal kedua, yaitu metode pengumpulan datanya bersifat gabungan karena mencakup studi kuantitatif yang menganalisis data pendapatan dan juga bersifat studi kualitatif yang mengeksplorasi perspektif petani tentang pengendalian penyakit pada daun padi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang model SDLC beserta penjelasannya. Dari artikel jurnal yang pertama, SDLC yang digunakan adalah model waterfall. Dalam pengembangan aplikasi deteksi penyakit padi menggunakan kamera pada perangkat Android karena metode waterfall merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan linear. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode waterfall kemungkinan peneliti untuk mengikuti tahap-tahapan yang jelas dan terurut, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan aplikasi deteksi penyakit padi. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memastikan setiap tahapan pengembangan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi progres pengembangan aplikasi tersebut. Selanjutnya dari jurnal kedua, SDLC yang digunakan adalah Agile Model XR atau Extreme Programming untuk pengembangan layanan mikro untuk aplikasi RIPSA. Penggunaan metode Agile, khususnya pemrograman ekstrim, berfokus pada pengkodean sebagai aktivitas utama di semua tahap siklus pengembangan, memungkinkan tanggapan cepat terhadap permintaan pelanggan dan membuat perangkat lunak berkualitas tinggi. Metode ini juga dikenal sebagai fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan persyaratan selama proses pengembangan. Pembahasan yang ketiga yaitu perbandingan model SDLC. Dari kedua artikel tersebut dapat diketahui bahwa jenis SDLC yang digunakan adalah waterfall dan agile. Model waterfall menggunakan pendekatan linear dan berurutan di mana setiap fase perkembangan perangkat lunak harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Proses pengembangan dimulai dengan analisis kebutuhan, diikuti oleh desain sistem, implementasi, pengujian, dan akhirnya pemeliharaan. Setiap fase memiliki tujuan yang jelas dan harus diselesaikan dengan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Memastikan bahwa setiap aspek proyek didokumentasikan dan diverifikasi dengan hati-hati sebelum melanjutkan. Sedangkan model Agile menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental yang memungkinkan tim pengembangan untuk mengembangkan perangkat lunak melalui serangkaian siklus pendek yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung selama 2-4 minggu dan menghasilkan bagian fungsional dari perangkat lunak yang siap digunakan. Agile menggunakan fleksibilitas dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan, dengan fokus pada peningkatan terus-menerus dan kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan. Umpan balik diterima dan diterapkan di setiap sprint, sehingga sistem dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dinamis.
Dari perbandingan kedua model tersebut, model waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Ideal untuk proyek yang memiliki persyaratan yang terdokumentasi dengan baik dan tidak ambigu. Baik untuk proyek di mana teknologi dan alat digunakan sudah dikenal dengan baik. Sedangkan model agile cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan sering menghadapi perubahan kebutuhan. Ideal untuk proyek dengan tim yang kolaboratif dan adaptif. Baik untuk proyek yang mengutamakan kecepatan, pengiriman produk yang dapat digunakan. Pembahasan yang terakhir yaitu research gap. Dari penjelasan yang sebelumnya, saya menemukan dua gap atau celah penelitian. Yang pertama yaitu penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan model pengembangan perangkat lunak seperti ukuran tip pengembang, kompleksitas proyek, kebutuhan fleksibilitas, dan keterlibatan pelanggan. Yang kedua yaitu penelitian tentang proses adopsi dan implementasi model waterfall dan agile, termasuk tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau tim pengembang dalam menerapkan model-model ini. Baik, itulah tadi penjelasan tentang analisis artikel jurnal dengan topik pengembangan aplikasi deteksi pada tanaman padi berbasis mesin padi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.